Saudara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan serangan Rusia ibarat insiden Pearl Harbor dan juga serangan teror 11 September saat berbicara di depan anggota Kongres Amerika Serikat. Zelensky meminta pemerintah Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak membantu Ukraina melawan Rusia. Zelensky bahkan meminta Amerika Serikat harus memberikan sanksi kepada anggota parlemen Rusia dan memblokir impor ke Rusia. Di forum ini pula, Zelensky juga menampilkan dampak dari serangan Rusia ke Ukraina. Meski menggunakan bahasa Ukraina, Zelensky menutup pidatonya dengan bahasa Inggris yang mengungkapkan permohonan untuk bantuan dunia bagi Ukraina. Коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. Згадайте Перл-Харбор. Lalu bagaimana respons pemerintah Amerika Serikat terhadap pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di depan Kongres Amerika Serikat? Kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Virgi. Selamat petang waktu Amerika Serikat. Virgi, di Kongres tadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah mengungkapkan pidatonya. Apa saja inti dari permintaan Presiden Ukraina ini terhadap pemerintah Amerika Serikat? Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Kongres secara virtual ini memang disambut dengan standing applause dan memang sangat spesifik menyasar audiens Amerika Serikat dengan menggunakan kejadian bersejarah yang terjadi di Amerika Serikat seperti serangan Pearl Harbor pada Perang Dunia Kedua, serangan 11 September, juga menggunakan kalimat I have a dream yang terkenal digaungkan oleh Martin Luther King Jr. Nah, selama pidato ini ia menggunakan bahasa Ukraina, tapi dalam penutupnya ia menggunakan bahasa Inggris tanpa bantuan penerjemah dan menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menjadi pemimpin dunia yang berarti juga menjadi pemimpin perdamaian. Salah satu permintaan yang terus-menerus digaungkan oleh Zelensky ini adalah penerapan zona larangan terbang di wilayah udara Ukraina. Dan permintaan ini sudah diajukan berkali-kali oleh Zelensky tidak hanya ke Amerika Serikat, tapi juga ke negara anggota NATO. Nah, dengan menerapkan zona larangan terbang ini berarti jika ada pesawat Rusia yang masuk ke wilayah Ukraina, maka negara yang menerapkan larangan ini bisa menarget pesawat Rusia tersebut. Tapi hingga saat ini permintaan ini tidak kunjung dipenuhi oleh negara-negara Barat dengan pertimbangan bahwa langkah ini akan bisa mengekskalasi ketegangan tidak hanya antara Rusia dan Ukraina, tapi juga dengan negara yang menerapkan zona larangan terbang tersebut. Virgi, adakah permintaan lain dari Presiden Volodymyr Zelensky ini, semisal terkait dengan alutsista seperti pesawat jet dan juga rudal begitu yang diminta sebelumnya oleh Presiden Ukraina? Ya, permintaan pesawat jet, permintaan alutsista perang dan juga bantuan perang lainnya memang disampaikan oleh Zelensky dan ini bukan yang pertama kalinya ya. Sebelumnya awal Maret lalu ia juga menyampaikan pidato yang tertutup di depan Kongres dan permintaannya juga masih sama, pesawat tempur, namun dari Kongres Amerika Serikat, dari beberapa anggota Kongres itu menyampaikan bahwa Amerika Serikat ini masih sangat berhati-hati untuk menanggapi permintaan Ukraina ini. Dan ada juga intelijen yang disampaikan oleh salah satu anggota Kongres Amerika Serikat, Mark Kelly, yang menyampaikan bahwa sebenarnya penggunaan pesawat yang digunakan oleh Ukraina itu belum maksimal, atau jet tempur yang dimiliki oleh Ukraina ini belum maksimal, sehingga Amerika Serikat masih sangat berhati-hati terhadap permintaan jet tempur tersebut. Virgi, salah satu yang menarik yang kita tangkap dari permintaan Presiden Ukraina ini adalah dia meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk memperberat sanksi kepada Rusia, termasuk sanksi ekonomi dan juga ekspor impor. Bagaimana tanggapan pemerintah Amerika? Ya, permintaan sanksi ekonomi yang diperberat ini dipertanyakan kembali, apalagi sanksi yang kemungkinan bisa diberikan oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat. Saat ini Amerika Serikat seperti yang kita ketahui sudah memberikan larangan impor terhadap migas Rusia ke Amerika Serikat, namun dari Kongres Amerika Serikat sendiri sekarang sedang menggodok undang-undang untuk mengubah peraturan atau mengurangi
hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Rusia, terutama untuk barang-barang seperti seafood. Kita tahu di Amerika Serikat itu banyak mengimpor juga kaviar dari Rusia, lalu juga berlian, dan juga vodka atau minuman beralkohol yang cukup digemari oleh warga Amerika Serikat. Ini adalah beberapa komoditas yang kemungkinan ke depannya akan diatur oleh Kongres Amerika Serikat dan diperkirakan akan diputuskan sekitar pekan ini atau pekan depan. Memberikan sanksi kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lainnya. Kemudian bagaimana saat ini, Virgi, kondisi ekonomi di Amerika? Apakah pemberian sanksi ini juga cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan juga inflasi, begitu? Ya, tanpa adanya perang atau tanpa adanya konflik sekalipun, keadaan di Amerika Serikat saat ini itu memang inflasinya cukup tinggi ya, dan bahkan lebih tinggi selama 4 dekade terakhir. Pada bulan Februari lalu saja ditunjukkan bahwa Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat ini menyebutkan bahwa indeks harga konsumen bulan Februari itu mencapai 7,9%, dan ini dalam kondisi sebelum invasi Rusia. Harga BBM saat ini naik hampir 26%. Harga mobil itu naik, harga bahan pangan itu naik sekitar 8%, ditambah lagi adanya ketidakpastian global yang tentunya akan memperparah rantai pasok. Bagian ekonom di Amerika Serikat melihat kecil kemungkinan resesi, karena sekalipun inflasinya parah, namun ada beberapa poin positif dalam ekonomi Amerika Serikat. Seperti misalnya pekerjaan itu bertambah dan daya beli warga Amerika Serikat ini cukup kuat. Namun perang menimbulkan kekhawatiran kelangkaan minyak dan juga rantai pasok yang jadi faktor contributing factor pada lambatnya pertumbuhan ekonomi atau bahkan mungkin akan memperparah inflasi di Amerika Serikat. Berita lain hari ini, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu menaikkan 0,25% suku bunga AS pertama kali sejak tahun 2018 dan rencananya akan naik sebanyak 6 kali lagi selama 2022 hingga mencapai titik 1,75%. Baik, terima kasih. Jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Virginia Gunawan, di mana Virgi tadi menjelaskan terkait dengan seusai Kongres, permintaan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kongres tersebut yang dilakukan secara virtual.